merupakan mobil yang besar, merupakan SUV 7-seater, merupakan mobil peminum diesel. Mobil yang arogan pun tidak berani melawan SUV yang ini. Ini adalah Hyundai Palisade. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Hyundai Palisade. Diajarin kayak gitu. Jadi Hyundai Palisade ini kalau namanya itu berasal dari Madura. Palisade tuh iya. Itu Bali itu Palisade. Itu orang Sunda itu pada kemana? Pada ninggal Palisade gitu. Orang Medan Palisade. Gitu. Ya, nggak tahu lah ngomongnya gimana. Itu sih mamang kacau sekali. Palisade namanya itu diambil dari salah satu daerah di California, Amerika. Ya, seperti nama Santa Fe juga diambil dari suatu daerah di Amerika. Walaupun namanya ke-Amerika-Amerikaan, namun tetap buatan Korea. Hyundai Palisade ini lahir di akhir 2018 dan sampai sekarang belum berevolusi atau ganti generasi. Ini merupakan Hyundai Palisade yang versi facelift-nya yang baru launching beberapa bulan yang lalu. Hyundai Palisade ini merupakan SUV terbesar yang dibuat oleh Hyundai yang bisa memuat 8 orang atau 7 orang kalau jok tengahnya captain seat. Ya, di Indonesia hanya yang captain seat saja dapatnya. Mesinnya juga termasuk diesel yang kencang. Diesel yang sebenarnya umum dipakai di Hyundai dan Kia. Di Indonesia hanya tersedia mesin diesel saja sayangnya. 2200 cc inline 4 silinder. Sedangkan di luar negeri sana dapat mesin 3500 cc dan 3800 cc dengan konfigurasi V6. Kemudian mengenai desainnya, ini seperti SUV-SUV yang ada di Amerika. Jadi Palisade itu ya, Palisade itu untuk kalau di Amerika itu kenapa dibuatnya gede seperti ini? Kalau di Amerika kan ada Chevy Tahoe, ada Chevy Blazer, ada GMC kayak gitu-gitu, Cadillac Escalade gitu. Jadi untuk menyaingi itu, apalagi yang namanya Land Cruiser, makanya dibuat untuk long distance cruise. Jadi enak dipakai untuk jarak jauh. Makanya dibuatlah si Palisade ini gitu ya. Nah, itu makanya cc-nya gede-gede. Kalau di Amerika sana tuh gede-gede, ada yang 3.800 sampai begitu bensin semua. Yang masuk ke Indonesia cuma versi dieselnya yang 2.200 cc. Nah, yang ini 2.200 cc. Kita lihat mesinnya. Udah pakai teleskopik. Ada peredamnya, makanya tuh dieselnya tuh senyap, halus banget. Mesinnya dia pakai 2200 cc diesel VGT gitu ya, udah turbo dan sangat teknologi canggih. Dia menghasilkan power sampai 194 maksimal. Itu tertulis di website. Ini lucunya gitu ya, di website itu 194 PS itu kalau pakai biosolar. Tapi ini sebetulnya sampai 200 ke atasan PS-nya. Nah, torsinya itu sampai 425 Nm. Tapi itu lucu banget itu kalau pakai biosolar. Saya sih nggak berani ngisiin itu pakai biosolar. Ya, yang disalurkan ke roda depan. Terus juga ada yang all-wheel drive-nya juga. Dan dia pakai transmisi 8 speed automatic, torque converter biasa. Tapi perpindahan itu halus banget. Nggak tahu kenapa itu zaman sekarang kayak gitu semua ya. Ini di Indonesia cuma dapat yang versi diesel aja. Makanya Hyundai itu berani banget untuk memasukkan versi diesel yang tahu sendiri di Indonesia solarnya. Cuman ada Pertadex sama Dexlight doang. Yang ya sama yang cap kerang. Nggak kencang lagi. Bentuk depannya ini sangar, SUV leather frame pun minder melihat Palisade ini. Mungkin saat ini SUV yang punya tampang tersangar yang ada di Indonesia selain Land Cruiser. Ya, memang Palisade secara spesifikasi mesin jauh di bawah Land Cruiser, namun secara dimensi tidak jauh di bawahnya juga. Apalagi interiornya. Ya, kami sering diberikan jalan ketika bermacet-macet. Bukan karena arogan, namun karena bodinya yang besar membuat orang merasa harus ngasih jalan. Punya grill yang sangat besar dan ini lebih bagus dibandingkan dengan versi pre-facelift-nya yang kelihatan kurang. Ya, memang yang sebelum facelift dari seluruh bodinya yang paling kami tidak suka adalah grillnya. Dan sekarang sudah bagus. Jadi bedanya sama yang lama apa? Jadi grillnya tuh semakin gede, terus lurus. Kalau yang dulu kan bentuknya agak crown gitu kayak mahkota, tapi ini lurus, di-delete semua yang namanya krom-kroman. Cuman ada silver di bawah sini. Cuman ada versi yang gitu tuh di luaran sana, di sini silver. Tapi ini dibuat sewarna body semua, lampu sennya nyumput di sebelah sini, full LED semua, dan lampu DRL-nya itu pindah ke bagian samping yang dulu di sebelah sini. Dan tetap mempertahankan
LED yang kecil sekali di bagian sini. Jadi kalau kita bertuk, nah ini cuma beli satu. Padahal kalau beli itu harus segelondong sini. Lucunya, untuk di bagian DRL-nya kenapa ditaruh di samping? Jadi sebagian ke bagian samping itu jadi kelihatan LED-nya, keren. Jadi nggak perlu ditaruh di sini, di sini. Kalau di Amerika tuh kan ada versi yang di sebelah sini untuk ngasih tahu di sini tuh bagian depannya warna kuning gitu. Terus dia pakai ring 20, gede sekali untuk tipe yang signature. Yes, dia punya profil ban 245 50 ring 20. Sedangkan yang prime itu adalah ring 18. Terus sebelah sini, over fendernya tuh tidak menyeratkan gede-gede amat, tapi dia menyatu sampai ke bagian depan sana. Keren. Terus di bawahnya ada silver-silveran seperti ini, sudah pakai pencet-pencetan. Untuk keyless entry sebelah sini nih ada pencetannya, tapi disarukan nggak berbentuk warna hitam gitu ya, dia disarukan berwarna silver. Jadi ini silvernya satin silver namanya ini. Jadi silver tapi agak-agak mengkilat. Nah di sini ada begitu tuh di bingkai, tapi diputus. Nah yang atasnya malah nyambung ke bagian belakang. Habis itu diputus lagi. Kenapa nggak disiniin? Biar kelihatan kayak, nah, apa namanya tuh? Floating roof. Yes. Ini bagian belakangnya ini yang paling saya suka karena Amerika sekali, gede gitu pantatnya, terus juga dia agak kecil di sebelah sininya, punya rear defogger, punya topi belakang, back lamp sebelah sini, wipernya kecil untuk bodi segede gini. Tulisan Palisade gitu ya, 2200 cc dan ini full LED untuk lampu belakangnya full loh, full, nggak ada yang bohlam-bohlam sama sekali sampai ke bagian lampu mundurnya juga. Nah, bedanya dari yang dulu itu ada di sebelah sini, gede. Sedangkan yang barunya facelift itu tipis, udah ditipisin seperti ini. Ada aksen-aksen silver sebelah sini dan ini knalpotnya keren sekali, kotak. Biasanya kan bulat-bulat kayak gitu, tapi ini kotak. Nah, kita lihat. Udah power back door. Lihat, ini kalau kelipat gede sekali. Gedenya tuh bukan main. Udah gitu, kalau pengen lebih luas lagi, pencet aja ini. Palisade memang. Aduh, Palisade. Nih, tapi kalau ada 7 penumpang, karena ini adalah 7-seater SUV, gampang, tinggal naikin aja. Ini yang agak kagok, ini lumayan lah, ini bisa di... Nah, supaya nggak ngelewer-ngelewer gitu ya talinya, cuman ini yang dimanain ini. Di belakang ada subwoofer Infinity dan di sini ada power outlet 12 volt dan di bawah sini kita lihat lagi, ada pemisah untuk si nampan itu, nampan. Ini namanya nampan. Ya udahlah, pokoknya ada nampannya. Kalau ini misalnya terlipat ada nampannya, ada dongkraknya, ada toolkit segala macem. Dan jadi kalau mau ganti ban pakai Palisade kita harus ngolong-ngolong ya sebelah sini. Jadi bukan di sini. Interiornya, ini 7-seater Captain Seat. Kami suka Captain Seat. Dan ini warnanya merah interiornya. Apabila Anda tidak suka yang warna merah, Anda juga bisa pilih warna jok yang hitam atau warna putih kalau rajin membersihkan. Semuanya rasanya dibungkus jok kulit yang mahal. Jadi ini adalah 7-seater SUV dengan Captain Seat. Jarang-jarang sekali SUV punya Captain Seat. Yang lainnya bench seat semua. Tapi ini Captain Seat. Jadi ada 2 cara masuknya. Bisa lewat sini, gitu ya, loncat. Atau gini. Tekan aja. Depanin dikit, kita langsung masuk. Nah. Lumayan. 3 jari, headroom, masih oke. Naikin dikit. Oke. Ada cup holder di sebelah kanan. Ada USB-C untuk ngecas di kiri dan kanan, lengkap sekali. Dimuliakan juga ya di belakang. Di belakang tuh muatnya, kenapa 7-seater? Karena di tengah sini bisa selonjoran malah sini. Kita coba row kedua deh. Sekalian. Nah, kan langsung kan? Nah, ini row 2. Row 2, lega sekali. Wah, lega sekali. Ada panoramik, nggak bisa dibuka, tapi bukan sunroof juga. Paha tersangga dengan baik. Enak, gede kursinya. Ada kantong sebelah sini nih untuk naruh handphone. Atau di sini. Ada 2. Ada di sini juga. Multifungsi sekali. Sini juga ada tempat ngecas. Nih,
USB-C, USB-C di kanan dan kiri. Ada cup holder di atas, di bawah juga ada speakernya karena ini adalah Infinity. Sini juga ada power socket yang 12 volt. Ada tempat pengaturan AC. Lampunya memang kayak gini nih, LED nih putih. Ada lubang AC. Oh shit bar sebelah sini. Ini dia. Benar-benar deh kalau punya mobil kayak gini, kerasa bosnya gitu. Dah. Ini tadi saya coba, enak sekali mobilnya. Speedometernya full digital, TFT LCD. Terus kalau di sen gitu, tuh langsung ngeluarin gitu ya. Bisa ngeliatin ke belakang, jadi nggak usah ngeliat spion yang terlalu jauh karena ini mobilnya tuh lebar sekali. Dan di sini ada tempat titik pencetan, gitu ya. Sebelah kiri untuk urusan audio, sebelah kanan untuk urusan Hyundai Smart Sense. Nah, di sini speedometernya ada apa aja? Ini biasa ini. Ada tachometer, ada temperatur gauge, speedometer, ada fuel gauge juga. Di sini ada keiritan bahan bakarnya sampai segimana. Ada pedal shift-nya juga. Sini pengaturan lampu dan wiper ya seperti biasa lah. Sebelah sini ada memory seat. Sebelah sini juga ada stability control, ada rem jarinya tuh terpisah dengan auto hold-nya. Ini lucu sekali. Ada central lock, ada juga pengaturan spion, retract, power window, automatic auto up, auto down juga. Sini adalah child lock, power window. Tilt steering teleskopik sudah tersedia. Dan senang banget ini setirnya tuh dilapisin kulit sama ada satin silvernya di bagian bawah. Jadi mewah banget. Bagian per AC-an. Nah, di sini saya nggak sukanya di Hyundai Palisade gitu ya. Ini ditaruhnya gini layarnya. Jadi kalau ada cahaya dari depan itu nggak kelihatan sama sekali suhunya tuh berapa. Dan benar-benar nggak terang ininya lampunya. Ini nih yang komplain pertama nih. Pengaturannya tuh lengkap sekali. Sampai rear climate-nya juga bisa dimatiin dari depan sampai ke LCD-nya segala. Terus sini ada apa lagi nih? Parking sensor, ada kamera 360 dan berbagai macam mode sampai ke depan. Sampai ke, kelihatan. Keren sekali. Ini lucunya, mobilnya warna hitam, ininya warna putih. Tapi nggak apa-apa, kalau malam ini dibutuhkan. Soalnya kan kalau malam semuanya gelap, ini dia putih sendiri gitu. Ini kenapa jadi warna putih. Terus di sini ada auto hold, di sini juga ada transmisinya, tinggal pencet-pencet saja. Ada reverse, neutral, drive, parking, itu seperti biasa kayak mobil Matic biasa. Di sini ada AC di kursi, ada heaternya juga. Tombol untuk drive mode. Drive mode-nya ada apa aja? Ada comfort, sport, itu berubah-ubah semua tuh bentuk speedometernya. Eco sama smart. Nah, di sini ada push tempat penyimpanan cup holder yang bisa gitu-gitu tuh kan. Jadi kalau nggak dibutuhin bisa dilipat, kalau butuh digituin aja. Dan di sini Apple CarPlay dan Android Auto dari sini nih USB-nya. Terus juga ada wireless charging, diselipin ke dalam sini. Dan di sini ada ini gede. Ada USB-C lagi untuk nge-charging, ada power socket-nya lagi di sebelah sini. Jadi sekarang power socket itu bukan untuk ngerokok ya, untuk power socket. Nah ini untuk nyimpan nih sebelah sini, yang kecil-kecil kali. Nah sini juga ada tombol-tombol nih banyak berderet sini. Ini adalah tombol-tombol untuk pengaturan ini. Nih, ini bisa dari sini, bisa touchscreen juga, bisa dari sini. Misalnya pengen radio atau pengen media, ini kecilinnya dari sini. Nah saya masih seneng dengan tombol-tombol yang begini gitu, bukan yang repot sekali. Ini tinggal puter, jadi kerasa banget. Terus juga ini yang baru, ada passenger talk. Jadi kita bisa ngomong ke baris yang ke paling belakang. Gitu ya. Talk now nih. Ini pasti kedengaran di belakang nih. Ada suaranya nggak? Gede ini, gede. Cek, 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 cek. Di belakang tuh. Cek, 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 cek. Hah? Ada kan? Ada kan? Ini fitur yang baru. Jadi ini saking panjang ya, dibutuhkan fitur-fitur seperti ini. Sound of Nature ini seperti di Ioniq nih. Nih, ada suara-suara gitu. Nah kan, ada suara hutan, ada suara pantai.
ini adalah mobil untuk para suami yang nakal. Jadi, lagi di mana Mi? Ini hujan, ketebak hujan, gitu nggak bisa pulang tuh, hujan kok keras banget ya. Terus kalau lagi meeting gitu ya, ini suara kafe aja. Lagi di mana? Lagi meeting nih di kafe. Aduh, bocorin lagi. Tuh ada suara setup ya, vehicle, ada blue link, dan ini bedanya dengan yang versi pre-facelift yang pertama keluar itu belum ada blue link. Tombolnya ada di atas. Dan ini yang menyebabkan saya agak-agak hati-hati untuk menyalakan lampu karena lampunya sangat berdekatan dengan tombol blue link-nya tuh. Ini jangan sampai kepencet aja. Kalau kepencet itu langsung telepon ke call center-nya Hyundai. Nih, harus hati-hati. Ada sunroof-nya juga. Sunroof untuk bagian depan yang tipe signature, yang prime itu yang belakang nggak ada. Panoramiknya nggak ada. Ya, itu aja bedanya. Terus ini ada lampunya. Ini juga ada lampunya. Jadi lengkap. Ini adalah frameless. Frameless elektrochromatik. Tapi nggak bisa dijadiin video ya. Cuman ini bisa meredup atau nerang sendiri secara otomatis. Lengkap sekali. Nah, sini ada glove box. Terus juga untuk di bagian depan minim sih sebetulnya, untuk di bagian trim pintunya tuh kecil-kecil gitu tempatnya untuk bottle holder aja 1 biji. Nah, ini juga beda sama yang lama. Kalau yang lama tuh agak sedikit yang kecil-kecil gitu. Ini udah menyerupai seperti Staria atau Santa Fe. Ini kayak ini ya, kayak Stargazer tapi versi yang gedenya. Terus juga ini lebih tipis. Kenapa Stargazer nggak dibikin gini ya? Ini kan lebih enak gitu, ke atas gitu dikit. Jadi nggak kelihatan tebal-tebal amat. Jadi ke situ ya. Interiornya luas dan mewah, banyak fiturnya. Kalau menjadi penumpang pasti sangat bahagia. Bagaimana dengan kalau jadi drivernya? Pasti repot karena dimensinya lumayan besar. Dan apakah enak di setir sehari-hari? Yuk, di jalan aja deh. Pengen nyoba. Tinggal pencet. Sebetulnya yang bisa menikmati Palisade itu adalah penumpang di belakang 7-seater SUV. Dan kayaknya tuh di belakang kayak yang nikmat banget gitu duduknya, dikasih panoramik. Tapi kan sekarang di sini saya akan ceritakan bagaimana performanya si Palisade ini kalau kita nyetir sendiri. Soalnya Palisade ini bisa disetirin oke. Bisa nyetir sendiri juga oke. Tapi lebih enak sih jadi penumpang. Tapi makanya ini dikasih kemewahan di bagian depan dengan jok yang ada AC-nya. Jadi tetap adem. Terus ini mobil tuh gede, panjang, 5 meter. Manuvernya juga pasti agak sedikit lebih rumit daripada mobil yang biasa gitu ya. Tapi ini kalau dikata gitu ya, ini macet-macetan di Jakarta yang audzubillah macetnya, ini masih tetap gesit kerasanya. Visibilitas ke depan enak, pilar A-nya kecil-kecil, dan nyetir itu kayak SUV yang kecil aja biasa gitu. Kayak yang ya kayak Santa Fe gitu yang udah pernah kita lihat gitu ya, kayak misalnya Lexus gitu ya, kayak Pajero yang panjangnya itu nggak terlalu panjang-panjang amat, 4,7 meter. Ini 5 meter, itu gesitnya masih enak. Transmisinya juga kalau stop and go itu sigap, mesinnya juga sigap, turboleknya minim. Itu hebatnya Palisade. Terus dia punya fitur-fitur kalau macet kayak gini nih ya, dia punya fitur yang namanya Hyundai Smart Sense. Nah, dia punya adaptive cruise control sampai ke slow speed-nya. Jadi kalau kita lagi macet-macetan gini bisa diaktifin slow speed, bisa ngikutin kendaraan di depan tanpa kita menginjak rem, tanpa menginjak pedal gas. Tapi kalau di Jakarta fitur seperti itu kurang begitu kepake. Karena apa? Banyak motor yang sang-sang, itu yang membuat mobilnya tuh ngerem mendadak gitu ya. Dikiranya itu di depan ada halangan. Ya itu kepakainya kalau di tol, nikmat sekali. Ya seperti biasa, Hyundai Smart Sense gitu, misal itu fitur-fitur pintar, ada fitur tolak bala, ada fitur untuk ngejaga di tengah, udah gitu dia punya fitur pre-collision di belakangnya juga, ya beda-beda istilah aja. Cuman Hyundai punya Hyundai Smart Sense. Palisade itu kalau lagi di dalam kota kayak gini gitu ya,
macet-macetan itu nggak perlu khawatir lah, nggak terlalu kayak gede banget nyetir mobil gede, nggak. Yang pas parkir aja baru kerasa mobilnya tuh body gede gitu. Itu aja sih, yang lainnya oke. Remnya juga saya suka, responsif sekali, ditekan dikit aja udah ngerespon. Depan cakram, belakang cakram, ABS, EBD, BA udah lengkap sekali. Terus juga fitur keamanannya seperti airbag udah banyak. Jadi, aduh, enak banget nih mobil. Kemarin itu saya pakai puter-puter gitu ya, mobil ini. Dan ini mendapat prioritas. Prioritasnya apa? Ini cerita aja. Jadi, mobil ini tuh suka dikasih jalan karena kelihatannya tuh gede, badik. Jadi, udah kasihan gitu, dikasih jalan terus tuh. Padahal saya nggak terlalu nyeruduk-nyeruduk amat, cuman selalu dikasih jalan ya. Mungkin mobilnya kelihatan keren, gede, itu jadi orang pengen lihat, ih keren gitu ya. Kalau lagi kita berada di mobil yang lain tuh gede banget, terus pengen lihat modelnya tuh memang masih apa ya, ke Amerika-Amerikaan yang orang tuh jarang lihat. Itu eksklusifnya Palisade. Dan bahkan ada plat RF di belakang yang tadinya totot-totot di bagian belakang tuh waktu di tol. Ada plat RF, mau nyusul totot-totot di mobil belakang, saya nggak mau ngasih tuh. Pakai strobo, sama Palisade saya di tengah, saya nggak ngasih jalan, dia malah nyari jalan sendiri, nggak berani totot-totot sama mobil ini. Suatu keeksklusifan Hyundai Palisade. Ini dia jalan tol kesukaannya para penganut Hyundai Smart Sense. Ya ini kalau pindah jalur kita pakai sen, itu enak, terus ngikutin marka jalan, jadi kita bisa lepas setir, itu udah biasa lah ya, udah mulai lumrah untuk harga-harga mobil yang seginian gitu. Terus udah gitu, udah adaptif pula. Aduh, enak sekali mobilnya. Dah, kita nggak usah ngerem-ngereman, kita pakai aja adaptif. Enak sekali ini mobil. Duh, enaknya nikmat sekali. Kalau naik mobil kayak ginian tuh arogansinya menjadi naik karena kita merasa menjadi mobil yang paling cepat. Yes, ini luar biasa performanya. Dieselnya sekali injek udah mulai udah deh, nggak akan dirasakan oleh mobil-mobil Jepang yang lain. Nih kita injek gas ya, kita lihat performanya. Kita pakai pedal shift atau enggak? Nggak usah juga, nggak apa-apa, pindahin ke sport. Tuh, merah speedonya, langsung kita bejek. Tapi apa ya, jambakannya tuh kayak nggak deng gitu, enggak. Cuman begitu kita lihat speedometer, mengerikan sekali nih mobil. Mobil-mobil zaman now tuh kayak gini ya. Dan memang ini, tadi saya bilang dari awal video, ini dibuatnya kayaknya memang untuk long distance cruise. Jadi untuk dipakai jarak jauh dengan cruising gitu ya, ini enak sekali. Jadi kecepatan 120 km per jam di mobil ini tuh serasa seperti baru 70, 80, itu 120. Dan bahkan tadi saya coba gitu ya, di tol yang agak lengang lah ya, kita harus safety sedikit. Tapi tetap ya, ini masih harus pegang setir selama 10 atau 20 detik. Lebih dari itu, tantenya ngomel. Pegang tuh setir, pegang tuh setir. Tuh enak banget cruising jarak jauh pakai ini sih. Kalau di Amerika sih enak banget pasti. Yang Route 66 gitu, Route 72 itu gede-gede sekali kan di sana. Udah gitu dia punya bahan bakar yang irit. Untuk sebuah mobil besar ini irit banget, bisa 111, 113. Yes, kita tunggu dulu, kita akan 0-100 berapakah yang didapat nih hasilnya. Kita pindah ke sport. Udah gitu kita matiin AC, stability controlnya matiin. Masukin gede, kita nggak pakai mode pedal shift, biarin aja. Untuk mode standarnya berapa nih? 1, 2, 3.
Gila jambakannya. Tiba-tiba dia udah 100. Wah, memuaskan sekali. Adrenalin tuh agak-agak sedikit naik. Perolehan angkanya adalah 8,72, tapi dikoreksi karena ada beberapa faktor, jadi 9,99. 8,72 guys, mobil segede gini, berat, panjang, gede. 8,72 dengan mesin 2200 loh, bukan 2800. Sebut deh. Nah, ini udah ke jalan-jalan kecil kayak gini nih. Nah, ini kan mulai jalan kecil nih. Nah, tapi tetap gesit gitu. Setirnya enteng, gasnya enteng, kedap juga. Aduh, ini mobil sih spesial ya. Nggak ada bunyi-bunyi di kabin. Dan bahkan ini yang versi festifnya katanya dia pakai peredam tambahan lagi supaya lebih kedap dibandingkan versi yang dulunya. Overall, mengenai Hyundai Palisade merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang menginginkan mobil besar yang muat 7 orang dan barang juga, dan tidak mencari yang berbentuk MPV, maunya yang SUV. Tidak takut dengan jalan rusak mobil ini. Enak juga dipakai overland dengan keluarga. Mobil untuk orang yang ingin naik kelas dari SUV leather frame, namun tidak semahal Land Cruiser, jauh sekali. Harganya lebih masuk akal. Hyundai Palisade untuk yang tipe Prime dijual dengan harga 842 juta. Kemudian yang Signature front wheel drive 977 juta, dan yang termewah tipe Signature all wheel drive 1.110 juta rupiah. Untuk sebuah all-wheel drive dengan bodi yang besar, mungkin jadi pilihan yang menarik. Tapi apakah bisa off-road? Kapan-kapan kami coba. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami, khususnya Instagram. Terima kasih telah menonton. Cek juga website baru kami, motomobinews.id.